Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftari Rauzah, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi perkuliahan Filsafat Umum dengan judul pembahasan Filsafat Islam. Nah, yang pertama adalah Islam. Islam merupakan ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk disiarkan kepada umat manusia, yang meliputi ajaran tauhid, kemudian percaya kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, kemudian ibadah sholat 5 waktu, membayar zakat, dan menunaikan haji bagi orang-orang yang mampu. Nah, ajaran Islam mengatur kepada segala aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat bagi mereka yang mengimaninya. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan antara filsafat Islam dengan ilmu-ilmu keislaman. Yang pertama adalah ilmu kalam. Kalam di dalam bahasa Arab diartikan sebagai ucapan. Nah, sedangkan di dalam agama, kalam diartikan sebagai firman Allah. Kemudian apa hubungan di antara keduanya? Hubungan antara keduanya adalah filsafat digunakan untuk menerjemahkan atau menjelaskan nas agama atau lafaz kalam, yakni Al-Quran. Yang kedua adalah hubungan antara filsafat Islam dengan tasawuf. Tasawuf diartikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara keduanya adalah filsafat digunakan dalam penalaran ilmu-ilmu tasawuf, diantaranya al-hulul atau batin, kemudian ada wahdat atau eksistensi ataupun keberadaan, kemudian al-baqa kekal, dan yang terakhir al-fana atau kebinasaan. Yang ketiga adalah hubungan antara filsafat Islam dengan fikih. Fikih dimaknai sebagai hukum syariat yang mengatur segala perilaku manusia agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hubungan keduanya adalah pemikiran-pemikiran filsafat digunakan untuk menentukan hukum syariat dengan metode ijtihad, kemudian qiyas ataupun sebagainya. Bahasan selanjutnya adalah hubungan antara filsafat Islam dan filsafat Yunani. Nah, filsafat Islam, para filsuf muslim ini masih banyak menggunakan pemikiran atau pandangan dari beberapa tokoh filsafat atau filsuf pada zaman Yunani. Di antaranya adalah pandangan dari Aristoteles ataupun pandangan dari Plato. Filsafat Islam sendiri membahas mengenai kajian-kajian yang sebelumnya telah dibahas di zaman Yunani. Filsafat Islam sendiri membahas mengenai topik permasalahan atau isu-isu pembahasan mereka yang sebelumnya telah dibahas di zaman Yunani oleh para tokoh filsuf di zaman tersebut. Di antaranya kajian tentang alam, kemudian manusia, ataupun tauhid. Nah, yang membedakan antara filsafat Islam dan filsafat Yunani terletak dalam penyelesaian permasalahannya. Kemudian para filsuf muslim juga mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut dengan cara mereka sendiri, sehingga menghasilkan pembaruan terhadap pemikiran tersebut dan melahirkan ilmu baru. Pembahasan selanjutnya adalah persoalan-persoalan di dalam filsafat Islam. Nah, yang pertama adalah adanya fakta bahwa isu-isu filosofis dan wahyu sangat erat kaitannya, sehingga kedua hal tersebut tidak dapat dibedakan dalam agama. Yang kedua adalah banyak lahirnya interpretasi teks-teks ataupun dogma-dogma keagamaan yang beragam dan bersifat egois, sehingga menimbulkan perselisihan yang beragam pula. Implikasinya apa? Implikasinya adalah melahirkan mazhab-mazhab baru yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Kemudian di dalam filsafat Islam muncul pula pertentangan antara filsuf dan para ulama. Hal ini bermula dari pernyataan atau pandangan dari Ibnu Rushd bahwasannya filsafat merupakan jalan terbaik untuk mencapai kebenaran sejati dibandingkan jalan yang dipilih oleh agama. Kemudian pandangan tersebut dikritisi oleh Al-Ghazali dalam karangannya Tahafud al-Falsifah, di mana ia berasumsi bahwasannya mempelajari
filsafat dapat menyebabkan seseorang menjadi ateis dan hanya ada satu jalan untuk memperoleh kebenaran, yakni melalui tasawuf. Nah, Ibnu Rushd atau dikenal juga dengan Ibnu Sina kembali merespon gagasan dari Al-Ghazali melalui kitab karangannya Tahafud al-Tahafud. Ibnu Rushd atau dikenal juga dengan Ibnu Sina kembali merespon gagasan dari Al-Ghazali melalui karangan kitabnya Tahafud al-Tahafud. Nah, melalui pertentangan-pertentangan tersebut banyak pendapat yang mengatakan bahwasannya hal tersebutlah yang menjadi dasar mengapa filsafat Islam mengalami kemunduran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.